Di segmen kedua ini, tim Siber Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di kawasan Pantai Indah Kapuk yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal. 98 karyawan dan seorang manajer diamankan petugas. Tim Cyberreskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang dijadikan kantor penyedia jasa pinjaman online ilegal. Saat digerebek, ada lebih dari 98 orang pegawai yang tengah bekerja di lantai 2 dan 3 ruko. Polisi meminta seluruh pegawai menghentikan aktivitas dan memeriksa setiap komputer yang digunakan. Terlihat seluruh pegawai sedang membuka aplikasi pesan WhatsApp untuk menagih utang pada para nasabah. Dalam penggerebekan ini, polisi mendapatkan sejumlah aplikasi pinjaman online ilegal yang dikelola. Mirisnya lagi, terdapat sejumlah anak di bawah umur yang dipekerjakan. Aplikasinya, ya ada 14 aplikasi yang mereka kelola di sini, ya. Di antaranya adalah Dana Aman, Uang Rodi, Pinjaman Terjamin, Go Kredit, Dana Induk, kemudian Dana Online dan sebagainya. Berapa gajinya? 25 gaji. Satu manajer dan 98 karyawan telah dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini memburu siapa pemberi dana pada 14 aplikasi pinjaman online ilegal ini. Bila terbukti bersalah, para tersangka dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Ya, ini semoga masyarakat semakin mawas diri agar tidak tergiur menempuh jalan pintas dengan meminjam via pinjaman online ilegal. Karena bukan hanya tidak memiliki dasar hukum, tapi pinjaman online ilegal ini juga dapat merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Nah, Ustaz, lalu menurut Ustaz nih, bagaimana melihat maraknya aplikasi pinjaman online ilegal yang seringkali ini justru menjerat para konsumennya dengan bunga yang terlampau besar ya, Ustaz? Ya, saya prihatin ya, karena memang pada saat sekarang ya pandemi, apalagi kita terdampak ekonomi ya, banyak PHK dan lain-lain yang membuat orang itu shortcut ya. Shortcut artinya jalan pintas saja, mana yang cepat yang bisa kemudian dikira atau dipahami akan menyelesaikan permasalahannya. Jadi ketika ada tawaran yang menggiurkan tanpa jaminan dan lain-lain, bisa ya kemudian kita pinjam, tetapi kan setelahnya itu melilit sekali ya, selain ada unsur riba yang kemudian bunga berbunga dan mengintimidasi ketika penagihannya dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian jadi berbahaya ya, karenanya jangan tergiur ya kalau misalnya itu tidak legal ya. Ada yang legal ya, dan juga tidak secara melanggar secara syar'i ya. Jadi inilah yang berbahaya ya. Saya ingin mengingatkan terus, lebih baik kemudian ke bank atau ke tempat-tempat yang memang sudah diakui ya secara legal ya. Kalau misalnya ilegal ya itulah jadi akan rugi berkali-kali lipat ya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Tentu kita sebenarnya paling benar adalah gitu pakai logika juga, Ustaz ya, sambil tentunya berikhtiar gitu mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.